teman-teman, kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Sebelum kita mau mulai ibadah, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini, kalau kami boleh ada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Sekali lagi Kastela mau sapa adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kakak percaya adik-adik pasti bisa lebih semangat dari ini. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, boleh tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Siapa di sini yang udah siap buat puji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yang siap puji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Sama-sama boleh tepuk tangan yuk. A, P, I, loncat. Api. Api-api Roh Kudus penuhi, api-api Roh Kudus penuhi, api-api Roh Kudus penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Sekali lagi katakan A, P, I. Sama-sama loncat. Api. Api-api Roh Kudus penuhi, api-api Roh Kudus penuhi, api-api Roh Kudus penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Katakan A, P, I. Yang kencang sorakan. Api. Api-api Roh Kudus penuhi, api-api Roh Kudus penuhi, api-api Roh Kudus penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi nama. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak
ke depan, lalu dibuka, tutup, buka, tutup. Sama-sama kita mau bilang, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala. Sekali lagi, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala. Sekali lagi, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Mana tepuk tangannya buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan sudah penuhi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali adik-adik. Oke, adik-adik, kalau kita sudah memuji Tuhan, yuk tiba saatnya kita mau sembah Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cernikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi. Kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamalah
Tepuk tangan buat Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Adik-adik kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik sembah Dia. Haleluya. Ayo angkat suaramu sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Haleluya. Tuhan, kami Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Adik semua bangkit berdiri sekali lagi. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bu. Siapa? Kami dari pihak kepolisian, kami mau memberitahukan kepada Ibu bahwa museum ini akan segera digusur untuk pembangunan mall. Silakan dilihat suatu. Loh, kenapa Pak? Museum ini sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun.
Ini tempat yang bersejarah dan tempat yang memberikan pengalaman-pengalaman rohani tentang Tuhan Yesus kepada setiap pengunjung. Ini mandat dari atasanmu. Kami hanya menjalankan tugas. Apabila dalam sebulan tempat ini tidak dikosongkan, kami akan menggusur. Terima kasih. Ya ampun, apa yang harus saya lakukan ya? Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tuhan Yesus, berikan saya hikmat-Mu Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Amin. Aha, aku akan mencoba pergi ke balai kota untuk bertemu dengan gubernur, supaya penutupan museum ini tidak dilakukan. Misi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Pak, saya kemarin didatangi pihak kepolisian bahwa museum tempat saya bekerja akan segera digusur untuk pembangunan mall. Padahal tempat ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Coba saya lihat bukti bahwa museum kamu benar seperti yang kamu bicarakan. Baik Pak, berikut laporannya. Wah, benar ya. Luar biasa bagaimana museum kamu menjadi berkat. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin agar museum kamu tidak digusur. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya museum kami tidak jadi digusur. Ada adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita hafalin ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 8a. Kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Satu kali lagi ya adik-adik, di 1 Korintus 12 ayat 8a. Kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Shalom adik-adik. Minggu lalu kita sudah belajar dari tokoh Petrus, di mana Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Nah, tapi bukan hanya itu saja adik-adik. Petrus juga mempunyai karunia roh, di mana Petrus dapat berkata-kata dengan penuh hikmat, karena ia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yuk kita simak video berikut ini ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati,
bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Adik-adik, sudah lihat kan bagaimana Petrus dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu? Nah, Petrus dapat memberikan semua jawabannya dengan tegas dan penuh hikmat. Apa sih berkata-kata dengan penuh hikmat? Artinya setiap kata-kata yang diucapkan penuh dengan kebijaksanaan dan juga kekuatan, sehingga orang yang mendengarnya menjadi sangat kagum. Pada Kisah Para Rasul 4 ayat 15 dan 16, para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat bersepakat untuk mencari kesalahan dari Petrus dan juga Yohanes. Tapi mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun baik dari Petrus maupun Yohanes. Bahkan mereka tahu bahwa Petrus telah melakukan banyak mujizat kesembuhan, dan berita itu sudah tersebar di seluruh Yerusalem, sehingga membuat para imam dan para ahli-ahli Taurat semakin takut untuk menghukum mereka. Petrus dan Yohanes diancam untuk tidak boleh memberitakan kabar keselamatan dari Yesus kepada semua orang. Tapi mereka tidak takut sama sekali. Bahkan mereka menolak untuk mengikuti perintah orang-orang itu. Dikatakan bahwa para pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat semakin keras mengancam Petrus dan juga Yohanes. Tapi pada akhirnya mereka tidak dapat melawan dan menghukum mereka. Malahan mereka melepaskan Petrus dan juga Yohanes karena takut dengan pengikut-pengikut Yesus yang sudah percaya dan melihat sendiri mujizat yang telah terjadi. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa yang pertama, ketika kita hidup penuh dengan Roh Kudus, tidak peduli latar belakang atau masa lalumu, adik-adik dapat dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Seperti di ayat 13
dikatakan bahwa orang-orang sangat takjub melihat keberanian dari Petrus dan juga Yohanes karena mereka itu adalah orang-orang biasa. Kedua, Petrus dan Yohanes memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Meskipun mereka diancam dan diadili oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat, mereka tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita. Kita harus hidup dalam iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan pembelaan kepada kita yang memiliki iman yang teguh pada saat kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ketiga, Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk memberikan kita kemampuan agar dapat menghadapi segala sesuatu. Seperti pada kisah Petrus dan juga Yohanes, di mana mereka berdua diberikan hikmat untuk dapat berkata-kata sehingga mereka dapat melawan para pemimpin Yahudi dan juga para ahli-ahli Taurat, sehingga membuat mereka menjadi kebingungan dalam menghadapi Petrus dan juga Yohanes. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat menjadi seperti Petrus Tuhan, yang bisa berkata-kata dengan hikmat. Dan juga Tuhan, ajar kami supaya kami pada saat berkata-kata semuanya itu penuh dengan hikmat dan tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut bibir kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan bagi adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you, bye-bye. Shalom teman-teman, saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu Toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus memberikan A. Hikmat, B. Keberanian. Jawaban yang benar adalah A. Hikmat. Pertanyaan yang kedua. Petrus dan Yohanes ditangkap karena mengajarkan tentang A. Yesus, B. Musa. Jawaban yang benar adalah A. Yesus. Pertanyaan yang terakhir. Petrus dapat berkata-kata dengan hikmat karena sudah dipenuhi A. Malaikat Tuhan, B. Roh Kudus. Jawaban yang benar adalah B. Roh Kudus. Wow, hebat teman-teman. Sekarang kita mulai masuk ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai 6 SD. Pertanyaan yang pertama. Firman Tuhan tentang Petrus dan Yohanes diadili dan ditangkap ada di A. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 22, B. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 22, C. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Jawaban yang benar adalah C. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes sehingga mereka ditangkap dan diadili? A. Karena mereka memberitakan Tuhan Yesus. B. Karena mereka menyembuhkan orang lumpuh. C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Pertanyaan yang ketiga. Petrus dan Yohanes diadili oleh A. Imam Besar Pilatus, B. Imam Besar Kayafas, C. Imam Besar Herodes. Jawaban yang benar adalah B. Imam Besar Kayafas. Pertanyaan yang keempat. Apa yang terjadi setelah Petrus dan Yohanes diadili di Mahkamah Agung? A. Para imam akhirnya membebaskan mereka. B. Mereka dipenjara. C. Mereka dimasukkan ke gua singa.
Jawaban yang benar adalah A. Para imam akhirnya membebaskan mereka. Pertanyaan yang terakhir. 1 Korintus 12 ayat 8a berbunyi, padanya seorang roh memberikan karunia untuk A. Berkata-kata dengan jujur, B. Berkata-kata dengan hikmat, C. Berkata-kata dengan sopan. Jawaban yang benar adalah B. Berkata-kata dengan hikmat. Wah, teman-teman hebat, dapat menjawab Bible Quiz dengan benar. Minggu depan, mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya, agar dapat bisa menjawab pertanyaan di Bible Quiz. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas setiap adik-adik Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun dan memampukan setiap adik-adik untuk melakukan setiap firman yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan, dan biar sungguh penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan, perkenanan-Mu ada untuk bangsa kami. Pemulihan terus terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami segera dipulihkan dari pandemi COVID-19, dipulihkan dari krisis ekonomi. Dan juga Tuhan, biarlah perlindungan-Mu Tuhan terus ada untuk bangsa kami. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala tindakan teroris. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala bencana alam Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, bangsa kami boleh tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, terjadi pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Banyak Tuhan orang yang berseru-seru Tuhan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat tuntunan-Mu, buat Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakilnya. Terus sertai dan lindungi supaya Presiden dan Wakilnya bisa bekerja lebih maksimal lagi Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Opa Niko. Tuhan berkati kesehatan Opa Niko. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terus pertajam Opa Niko lebih dan lebih lagi. Hikmat penyertaan-Mu terus Engkau nyatakan buat Opa Niko, keluarga anak mantu dan cucunya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan, terima kasih buat Opa Yanto. Kasih dan setiamu selalu baru buat Opa Yanto. Kami berdoa buat Opa Yanto boleh terus membuat jemaat-Mu hidup layak di hadapan-Mu. Berkati pekerja dan pelayanan Opa Yanto ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Berkati kesehatannya. Biar Opa Yanto terus melekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tim medis yang sedang menangani pasien COVID-19, agar Tuhan memberkati mereka, diberikan semangat, kesehatan yang sempurna, dan dijauhkan dari terpaparnya virus corona. Tuhan berkati dan lindungi mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau berdoa untuk pasien virus corona dimanapun mereka berada, dan juga untuk teman-teman kami yang sakit, agar Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.